Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fania Cahaya Ramadhani sebagai podcaster Anda pada pagi hari ini. Oke, mungkin ini udah nggak pagi lagi ya, ini udah kayak sore gitu ya, siang ke sore. Jadi kita bertemu lagi di podcast SMA Negeri 1 Demak, melangkah lebih maju. Oke, jadi kita setelah sekian lama podcast SMA Negeri 1 Demak tuh lama ya tidak upload, jadi hari ini kita mulai untuk upload lagi dengan suasana yang baru, dengan topik yang lebih menarik dan juga narasumber yang lebih luar biasa nih kali ini. Oke, kita mungkin sapa-sapa dulu kali ya podcast narasumber kita pada hari ini yang sangat spesial. Ini merupakan salah satu peserta MasterChef Indonesia Season 7. Oke, coba kita sapa dulu. Halo, selamat siang Kak Isman. Halo, selamat siang SMA 1 Demak. Oke, jadi mungkin Kakak Isman boleh untuk intro dulu kita? Oke, boleh. Oke, kenalin aku Isman dari MasterChef Indonesia Season 7. Gak harus disebutin berapa besar ya, karena aku kalah gitu kan. Oke, hari ini lagi ada di SMA 1 Demak. Ini lagi ada acara nasional isu ya, betul ya. Nasional isu dari pagi udah ada fun walk. Kemudian kita ada DJ. Tadi. Dan terakhir kita ada talk show dan masak. Oke. Gitu. Tadi ada cooking demos juga ya Kak, bahkan ya tadi ya. Betul. Oke, gimana sih perasaan Kak Isman tadi setelah ada acara talk show mengisi acara di nasional isu? Kalau perasaan saya ini masih terbawa di suasana panggung ya. Oke. Jadi excited banget ya. Feeling saya excited banget. Terus sambutannya itu luar biasa hangat. Bahkan sampai turun ke panggung pun masih luar biasa hangat. Sama teman-teman yang mungkin di belakang panggung pun masih luar biasa hangat. Jadi perasaannya senang dan semoga event seperti ini bisa dilakukan lagi di tahun-tahun depan. Oke, aku mau nanya-nanya dulu nih sama Kak Isman. Ya. Kak Isman, sebelum ngikutin MasterChef nih, Kak Isman tuh apa sih yang membuat Kak Isman tuh kemudian akhirnya tuh terjun ke dunia memasak nih? Terus ujungnya tuh Kak Isman tuh untuk bisa tuh, gue tuh pengen nyoba mau masuk ke MasterChef nih. Apa nih yang ngebuat nih tiba-tiba Kak Isman mau daftar MasterChef nih gitu? Oke, pertanyaan ini udah banyak banget ditanyakan di tahun 2021. Oke. Tepatnya pas waktu aku baru selesai MasterChef itu. Jadi secara nggak langsung itu MasterChef adalah hal yang tidak disengaja. Oke. Tapi memang saya ingin dalam tanda kutip ingin masuk TV. Oke. Nah, waktu itu kayak gitu. Jadi awalnya itu saya memang senang dengan dunia entertainment. Dari SMP, SMA di Kudus itu saya ngeband. Jadi udah narsis dari dulu sebetulnya. Udah narsis, udah banyak omong kayak gitu kan dari dulu. Memang pengennya tuh senang ketemu orang banyak, sering berinteraksi, berkomunikasi. Dulu sempat juga duta wisata juga. Duta wisata, biar kelihatan masih muda gitu lah ngomong kayak gini tuh. Jadi awalnya dari situ. Kemudian boleh nggak ini cerita panjang nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, santai. Nggak apa-apa. Boleh dong. Aku tuh dulu ikut Indonesian Idol sama X Factor 11 kali. Oh my god. Gagal. Nah, dari situ. Dari kegagalan ya? itu ya adalah suatu kesuksesan yang tertunda. Jadi mungkin saya memang suaranya like sebetulnya. Jadi nggak nyadar aja. Terus ketika itu saya gagal, kemudian saya kerja. Saya kerja. Kemudian sampailah saya di titik di mana saya kerja di hotel. Nah, kerja di hotel itu jadi public speaking, FO, front office. Yes. Public speaker front office, ya, di depan seperti itu. Saya kerjanya itu, dan memang waktu itu kan saya ngekos, ya kan. Jadi kan kalau anak kos itu kan senang jajan, senang beli makanan, kayak gitu kan. Saya foto-foto tuh. Memang basic saya juga di content creator waktu dulu dan videografi, fotografi. Kayak gitu. Saya hapuslah nyanyinya karena udah mungkin nggak jodoh lah, gitu. Nah, waktu itu GM saya itu tiba-tiba menghubungi saya malam-malam. Subuh itu disuruh berangkat. Isman, kamu berangkat ya? Kan bukan shift saya, Bu. FO itu kan pagi kan. Shift malamnya udah teman saya maksudnya kan gitu kan. Ternyata saya disuruh ke dapur untuk membantu chefnya yang tiba-tiba keluar negeri, resign. Nah, dari situlah kecintaan saya terhadap dapur terbentuk. Awalnya saya dishwasher. Kemudian
beralih ke cook, helper. Setelah itu saya menikah, keluar. Keluar. Karena jiwa entrepreneur saya atau entertainmentnya tadi itu bergejolak lagi gitu loh Kak. Pengen bikin sendiri, rumongsone wis iso. Padahal bisnis kuliner itu tidak semata-mata hanya masak enak. Nah, gitu. Terus perjalanan ke MasterChef, ya namanya laki-laki itu kan tulang punggung ya kan, bukan tulung-tulung. Nah, jadi saya nekat dengan waktu itu membawa entertainment saya. Coba Kakak bisa lihat ya di video-video saya waktu MasterChef itu memang saya set untuk saya masuk dengan entertainment. Padahal basic masaknya cuman baru bisa nasi goreng sama ayam bakar. Nah, dari situ basicnya saya bikin entertainment banget, pakai batik, dan memang itu keseharian saya di Duta Wisata waktu itu. Alhamdulillah dengan tadi kegagalan 11 kali X Factor Indonesian Idol, saya kenal sama krunya. Lo kok kesini lagi, belum nyerah, belum, sekarang kan masak. Oh ya wes, akhirnya mungkin dari situlah kan kita udah kenal sama kru dan lain-lain. Ada sedikit gimana saran-saran yang diberikan kepada saya, alhamdulillahnya saya bisa lolos. Luar biasa banget ya. Jadi awalnya emang dari awal basic tuh anaknya emang udah aktif banget ya di dunia konten. Kemudian betul. Jadi Kak Isman, aku tuh baru nyadar banget kalau ternyata Kak Isman tuh dulu di MasterChef itu tuh udah 5 tahun yang lalu ya ternyata. Iya, 2021. Oke, ngomongin tentang dunia entrepreneur nih Kak. Entertainment. Oke. Kak Isman, kalau kita lihat di TV itu kan kita ngelihat di galeri MasterChef tuh kan kayak udah tertata rapi, kemudian kayak kita ngelihat, oh my god, nih peserta udah bener-bener prepare ya. Bahkan mereka tuh, aku sempat baca ya Kak di beberapa komentar di waktu itu tuh di TikTok kayak bener-bener peserta MasterChef itu tuh mereka tuh nggak boleh buka resep, atau bahkan mereka tuh kayak harus bener-bener kreatif gitu loh. Betul. Tentuin menu. Apakah bener Kak? Mungkin Kakak bisa nyeritain tentang di galeri MasterChef itu, terus mungkin ada cerita-cerita lucu, unik, atau bahkan Kak Isman pernah dimarahin sama Chef Juna, mungkin Chef Renata sama Chef Arnold gitu. Ini nggak tanya ya, ini interogasi loh. Betul, ini interogasi ya. Sip. Jadi gini, kalau kita lihat di MasterChef itu memang sudah prepare, betul, sudah prep. Jadi MasterChef itu punya tim dapur, dan di mana itu dia men-set alat-alatnya, alat-alat dan bahan itu udah memang prep. Yang kedua, sebagai peserta kita memang mau diwajibkan untuk syuting MasterChef, ya kan? Jadi kita juga prepare mulai dari mungkin wardrobe, make up dan lain sebagainya, dan skill ya terutama. Terus yang ketiga, tidak boleh membuka resep sama sekali. Jadi kalau kakak mungkin ikut MasterChef, ini bisa kakak buka jebret kepala kambing, ya sudah kepala kambing yang muncul, dan tidak ada pemberitahuan sama sekali sebelum acara atau sebelum syuting. Ya, itu tolong digarisbawahi. Tidak ada pemberitahuan, dan kita tidak boleh megang resep, dan kita waktu karantina tidak boleh megang HP selama syuting. Hanya boleh megang HP selama hari Sabtu Minggu. Tok, itu pun kalau nggak syuting. Ya, jadi tidak ada coach juga seperti idol kan, ada coach tuh, ada kelas ya kalau Jumat atau apa itu. Kita nggak ada, kita belajar sendiri di apartemen itu disediain kompor, kulkas dan lain-lain, bahan beli sendiri. Berarti itu selama di apartemen kayak ya udah disediain, terus nanti kalau misal mau ngebikin apa bebas, yang penting bahan dari kita sendiri gitu. Ya udah kita sendiri yang mau meng-create apapun. Nah, akhirnya korelasinya adalah ke galeri. Karena saya hanya jujur aja, waktu itu memang Indonesian aja, dan itu Indonesian basic yang saya pelajari, pindang kerbau Kudus itu yang spesial dari saya. Chef Juna sampai nambah 3 kali loh. Boleh di podcastnya kalau dilihat. Iya, kemarin saya baru lihat itu sampai Chef Juna itu seneng banget dapat yang anget. Cut off kamera, angetin lagi dong. Iya, betul banget. Betul. Nah itu, terus ayam bakar yang saya buat, kalau tahu videonya. Dan memang saya waktu itu memang basicnya cuma Indonesia dan dasar. Tadi basic laki-laki adalah tulang punggung, bukan tulung-tulung ya, sekali lagi. Jadi itulah kenekatan saya ke MasterChef dan membawa petaka sebetulnya kepada saya, di mana ketika ada challenge western. Brokoli. Duh, Chef Renata minta brokoli ya wes, brokoli tak bumbu kuning aja lah, bumbu kuning aja kasih ayam. Yang penting masakan aman. Bukan nggak enak. Yang penting aman. Terus hal-hal lucu yang pertama adalah kalau nggak salah Chef Arnold
kok masak opor wae to, mbok sing liyane gitu loh. Nah, chef saya yang aman cuman ini, wes sesuk metu gitu. Besok kamu keluar. Iya, chef, besok saya belajar. Iya, betul. Udah, besok saya belajar. Challenge Western. Jujur banget saya tuh dari Mejobo ya. Saya orang desa waktu itu di Wulan Tepus. Memang masakannya juga waktu itu saya kalau jajan juga bukan steak yang ada di teman-teman saya makan di Jakarta, atau kan basic-basicnya kan lebih ke luar kota ya, di Jakarta kayak gitu. Kalau Kudus kan dulu steaknya juga masih itu aja, dan steak pakai tepung. Betul. Western challenge nih, kalau Western biasanya ada susunya. Aku kan mikir kayak gitu kan di pantry. Waktu pantry 5 menit, saya tuh bingung Kak. Mau ngambil apa? Wes tak ambil aja, ada susu, ada madu, sampai meja nggak kepake, tak minum. Tak buat stok, tak minum sendiri. Jadi saya saking bingungnya, sebuah lah, aku bingung nggak boleh bisa kayak gitu. Saya minum sendiri waktu itu. Ya wes akhirnya sticknya gagal. Terus lagi yang challenge terakhir pas saya masuk di Black Team, tahu masak duck breast. Duck breast itu kan, aduh, saya orang neng Mejobo kan bebek goreng taunya. Iya kan? Duck breast, dodo bebek. Kan gitu kan, saus hoisin, sausnya saya masuk, ada kok masih di YouTube-nya mereka. Sausnya saya bisa bikin, ya udahlah bisa bikin kalau udah belajar. Tapi bebeknya itu yang salah olah. Kalau saya bebek itu memang nggak suka pakai kulit, kalau saya ya. Dan ternyata duck breast itu ngolahnya harus pakai kulit, di trim. Dan Chef Juna udah ngasih clue tuh, tolong kulitnya di trimming. Saya belum tahu bahasa kayak gitu. Anyways, di trimming itu diapain? Nah, di trimming itu adalah dikurangi dengan cara dimasak, di pan. Sampai sizzlingnya, sampai dia lemaknya tipis. Beda dengan di trimming. Di trimming sama tadi kan di trim ya, maaf. Beda dengan sama dihilangin. Ya, kalau dihilangin langsung disesat dihilangin. Betul. Nah, kayak gitulah. Saya mudengnya trim itu ya dihilangin. Saya hilangin kulitnya, saya pan, kira-kira kulitnya kemana? Kemana tuh? Saya makan lagi. Ya, saya makan dan akhirnya saya ikut Black Team dan pulang. Karena kesalahan kulit itu. Terus waktu itu ya wes, gimana sih Isman? Udah enak sausnya. Kulitnya lo kemanain? Saya makan langsung dijebret lalu gitu dikeplak seketika waktu itu. Tapi itu off cam. Gitu. Ya itulah memang perjalanan lah kayak gitu. Ini menarik banget sih. Ini mungkin gak banyak orang tahu ya, misalnya di belakang layar, kemudian kayak serunya, kemudian hektiknya ya Kak ya. Kak Isman, pertanyaan selanjutnya nih aku mau nanya. Tadi kan waktu di talk show kan ada menyinggung tentang food waste. Jadi makanan yang terbuang gitu ya. Nah, sebagai seorang chef nih Kak Isman, bagaimana sih gimana cara kita tuh bisa mengolah makanan yang sebenarnya tuh makanan sisa itu tuh masih bisa digunain gitu. Nah, sebagai seorang chef yang berkecimpungan nih sama dunia permasakan yang setiap hari ini, tahu kan ya? Ya, betul. Gimana tuh Kak cara menangani isu tersebut gitu? Jadi gini Kak, setelah keluar dari masa chef, secara tidak langsung kan aku harus mengupgrade skillku. Kita ikut kelas, ikut kelas masak, kelas branding dan lain sebagainya untuk di bisnis kuliner kan. Kita kan ngobrol kuliner, tapi ada keresahan di mana waktu itu banyak bahan yang kebuang. Waktu masih di hotel pun saya sebenarnya udah mikir potongan wortel itu banyak. Terus maksudnya masih bagus loh, bukan potongan yang pinggirnya loh ya. Kadang kan kalau mau bikin garnish itu kan ada beberapa yang harus dikorbankan dari wortel misalnya. Mau di-grate kayak gini, atau mau di potato, tahu kentang, kalau mau di-turny itu kan jadi kecil kayak seperti ini, kayak bola baseball. Nah, itu kan sisanya kemana? Awalnya gelisahnya itu, dan setelah itu keluar dari MasterChef. Nah, alhamdulillahnya saya diajak berkolaborasi dengan Kudus Asik. Ya, kalau mungkin tahu adalah gerakan digitalnya PLDF ya, Pedulungan Jarum Foundation. Kudus Asik itu di mana saya seorang chef yang akhirnya peduli lingkungan. Nah, itu di mana cara peduli lingkungannya adalah dengan cara saya memasak, dan seperti yang saya rasakan tadi, akhirnya ditampung aspirasi saya sama mereka.
Oke. Oh, memasak sisa-sisa bahan yang masih bisa dipakai. Oke. Oh, pilah sampah. Nah, itu. Jadi organik ke organik, boleh organik dimasak lagi, organik ke lubang biopori, kayak kayak gitu. Jadi akhirnya dari situ saya belajar mengupgrade bukan hanya seorang chef, tapi menjadi environment chef. Environment. Ya, Oke, betul. jadi selain dari semua tadi yang udah background Kak Isman sebutkan ya, beliau juga merupakan aktivis lingkungan ya Kak, Ya. betul ya? Oke, itu tadi. Dan hidup saya tuh nggak tahu kayak ular tangga ya, kesini 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 kesini. Padahal background saya adalah lulusan perpajakan. Lulusan perpajakan, Ya. oke. Bingung kan kamu? Ya. Banyak banget ya Kak, sumpah ini melenceng kemana Nggak gitu. tahu. Saya lulusan perpajakan Undip. Undip. Iya, Oke. betul. Lumayan, tapi ya nggak tahu. Dari dulu nggak suka kerja di pajak juga. Oke. Kayak gitu. Ya mungkin passionnya ya kali ya. Betul. Ya udahlah, tak ikuti aja lah jalannya kemana. Betul. Oh ya Kak Isman, mungkin Kak Isman bisa dijelasin nih, mungkin di depan nih udah ada apa nih Kak? Bisa Oke. dijelasin nih Kak Isman nih. Nah, kira-kira. kameranya aku di sini ya. Nah, ini namanya sering aku bikin konten dan insya Allah akan aku jual Oke. dalam dekat-dekat ini. Namanya minyak sakti. Minyak sakti. Iya, tapi ini bukan digosok-gosok keluar jin, bukan kayak gitu Apa ya. tuh Kak? Saktinya itu adalah bisa membuat makanan harum, umami. Umami itu gurih gitu loh. Yes. Sama baunya itu wangi. Oke. Wangi maksudnya dicium aja dia udah wangi. Oke. Nah, kayak gitu. Nah, ini namanya minyak sakti terbuat dari ini tadi yang aku bilang. Oke. Kalau kita ke dapur, kakak kalau misal masak, kakak kayaknya nggak kelihatan nggak masak kok. Ibunya yang masak. Ya. Tahu Kelihatan. ya. Ya, yang tangannya bersih kok. Biasanya masak aja compeng-compeng tangannya. Ya. Nggak Kak, tapi saya biasanya kalau misal tengah malam Mie ya goreng. gitu. nggak? Iya lagi. Mie goreng. Nah, Oke. ini ya, kakak lihat mungkin kelihatan. Ini Oke. kan bawang sama kulitnya, Betul. ya kan? Yes. Ini bisa dimasak kulitnya. Apalagi sekarang tren kan ayam goreng bawang putih. Iya, Ya dimasak itu viral apanya. banget. Nah, Bener. besok bikin aja ayam goreng bawang merah. Pakai ini bawang merah. Loh, itu beneran ini enak Oke. loh. Jadi ini bisa digunakan. Terus yang paling sering mak-mak di rumah, serai. Mak-mak kan Serai. pakainya kan biasanya bonggolnya tok. Ini kita bisa lihat. Oh, oke. Atasnya kan dibuang biasanya. Bener. Biasanya kan dipakai putih tok. Bener, yang Gitu bawahnya kan. doang ya. Nah, ini kan pakai aja terus. Kadang kalau nyanten ada pandan. Oke. Pandan kan ditali-tali itu toh. Kadang kan Bener. potol kan, atau maksudnya pot patah gitu kan. Pakai aja. Paling sering lagi adalah ini dua ini loh. Apa Potongan kunyit Aha. sama potongan jahe. Potongan kunyit dan jahe. Ya, kadang kan kalau masak cik nggak dipakai semua. Betul. Nah, kadang langsung kebuang. Ini bisa jadi sesuatu yang aromatik. Betul. Ini yang barusan aku masak di depan tadi di cooking demo. Oh, yang demos tadi ya? Ya, padahal ini belum matang sempurna. Oh. Proses masak ini adalah maksimal di 30 menit sampai kering. Mm-mm. Kan bahannya kering kan. Kan bisa cium sendiri. Oh ya, izin ya Kak ya. Boleh. Awas. Oh iya lagi wangi banget guys. Kayak apa Kayak wanginya? bener-bener kayak gurih, Oh. umami banget sih, iya serius. Kayak bumbu-bumbu mie kan. Bener. Pernah nggak nyium mie Iya kayak lagi. gini? Nah, kan udah jangan disebut mereknya. Oke. Oke, oh my god ini. Nah, kalau udah kering belum selesai. Kalau Oke, udah kering masih ada lagi. biasanya dibuang. Heeh. Kira-kira kan udah kering udah nggak kepake dong sari-sarinya. Oke. Nggak salah. Ada namanya bumbu bumi. Bumbu bumi. Ya, namanya. ini dari bumi kembali ke bumi. Menarik nih. Jadi Jadi dari mana kira-kira? dari sisa itu Kak, dari sisa Betul. itu. Oke, terus kemudian Di Di blender, ditumis. Ini jadi bumbu tumis serbaguna. Bahkan serbaguna. Bu siapa tadi Bu yang Bu guru tadi ya pakai baju merah Iya. ini. Heeh. Beliau cium, "Bu, kayak soto depan ini Mas." "Iya Bu, ini soto depan." Saya bilang kayak gitu. Ya ini pakainya kayak gini. Jadi ini benar-benar zero waste. Oke. Ya tinggal tambahin garam, Bener. penyedap, Mas Itu bisa Eko dibuat kayak masak gitu. apa aja Kak? Iya bisa. Oke. Kayak gitu bisa. Jadi ini bermanfaat sekali. Menarik banget Ini paling simple. Ada lagi banyak sih sebenarnya olahannya Banyak ya. masih ya gitu. Oke. Oh my god. Banyak juga guys ternyata ini udah dijelasin langsung sama Kak Isman kalau misal Iya. banyak banget ternyata bahan-bahan yang sebenarnya tuh masih sisa tapi tanpa kita ketahui tuh bener-bener manfaatnya tuh banyak Betul. banget kayak dari sisa makanan yang bener-bener terbuang ya. Iya, bisa biasanya diolah. lupa kan? Bener, Oh, bisa langsung buang Kak gitu kayak gitu. Ternyata bisa jadi bahan makanan yang kita Iya. konsumsi lagi. padahal tuh kadang tuh gini loh. Ketika kita melihat atau mendengar nama sisa, stereotipnya adalah oh ya udah keinjek, udah di Betul. dalam sampah.
ya udah ada belatungnya dan lain sebagainya. Padahal sisa yang ketika kita bawa ke apa namanya aktivitas lingkungan Yes. atau kita ngomong di dapur adalah bahan itu masih bisa digunakan dengan catatan ya masih bersih Betul. kayak gitu. Jadi jangan langsung sisa itu makanan sisa, masa orang cuma makan sisa. Nah, sekarang tak bikinin tadi udah habis minyak. Langsung laris ya, Iya. Kak, ya. Jadi sisa yang di sini dikemas itu tuh kita harus tahu Iya. higienisnya tuh Iya segimana betul gitu. dong. Jangan ini saya ngambil dari Betul. sampah ya enggak kayak gitu. Pun ini tak cuci kok. Oke. Gitu. Nice. Itu benar-benar berbobot banget ya guys podcast kita kali ini. Oke, terakhir nih Kak Isman. Ya. Buat mungkin Kak Isman buat teman-teman di rumah atau teman-teman yang di sini mungkin juga punya passion nih dunia perkulineran, kemudian mungkin punya mimpi ke depan nih yang ingin mau mulai ya Kak di karirnya di dunia kuliner. Oke. Mungkin ada nggak sih pesan dan kesan Kakak mau menyampaikan ke buat penonton di rumah atau mungkin yang di sini gitu Kak? Kalau untuk kalian yang mau mulai bisnis kuliner ya tadi ya. Satu yang saya pesan adalah sebelum banyak modal yang keluar secara cuma-cuma, sebelum banyak menu-menu yang akhirnya tidak terjual, yang pertama fundamentalnya diperkuat. Mimpi kalian untuk bisnis kuliner itu apa? Itu yang pertama. Oh, aku pengen bisnis kuliner biar bisa berangkat umroh. Misalnya kayak gitu, misalnya. Yes. Oh, aku pengen membuka ini untuk ibuku. Yes. Atau apalah, whatever itu. Pertama, perkuat fundamental. Fundamental, oke. Terus yang kadang ditanyakan, chef kok bisa ke kuliner, kok sok ngurusin sampah? Kan gitu, ya. Oh, ini sampah konten. Ya betul, ini memang sampahnya tak kontenin. Kayak gitu, tapi gini. Aku cuma berpesan aja bahwasanya setiap makhluk hidup itu, termasuk saya sendiri, ini saya ngomong sama diri saya sendiri, adalah pembawa sampah. Makhluk hidup, ketika kita hidup itu adalah kita orang yang menghasilkan sampah. Oke. Ya, sebagaimana dengan hal tersebut kita harus bisa bertanggung jawab dan memaknai loh, bahwasanya lingkungan ini tuh kalau kamu jaga baik akan kembali baik ke kamu sendiri. Betul. Yang terakhir, segala sesuatu yang berat atau yang susah itu harus dipaksakan. Oke. Karena kalau tidak dipaksakan, dia akan berakhir percuma. Itu dia kata-kata mungkin buat Gen Z di luar sana ya Kak ya. Ini penting banget kayak kita tuh harus dipaksa guys sebenarnya. Betul, harus. Oke, mungkin itu tadi dia podcast yang sangat menarik banget, berbobot banget, Terima daging kasih. banget ya Kak ya. Kita ngebahas tentang food waste, kemudian background dari Kak Isman sendiri, aktivis lingkungan, kemudian juga dari peserta MasterChef. Oke, mungkin segitu saja. Terima kasih Oke, terima kasih tim SMA 1 teman. Betul. Oke, baik teman-teman semuanya. Kita mungkin ada mau tagline dulu Kak. Jadi kalau misalnya nanti saya bilang podcast Mas Ade, Kakak bisa bilang melangkah lebih maju gitu Oke, ya Kak. melangkah lebih maju. Oke. Siap. Podcast Mas Ade, Melangkah lebih maju. Oke, saya Vanessa Ramadhani dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.